إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام بعدد ما في علم الله عليك وعلى آلك يا سيدي يا رسول الله. أغثني 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 سريعا بعزة الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف الصورة الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب القبضة الأصلية والبهجة السنية والرتبة العلية وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم علمنا من علمك المخزون. اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والسyakirin walhamdulillahi rabbil. Operator, mana operator? Kang maaf, treble efek eho matiin Kang, udah middle aja biar kering aja. Efek treble eho matiin Kang, middle aja kering. Ibu kedengeran gak? Kelihatan? Ini mah bukan hitam, kurang terang. Jelas? Kang, treble efek matiin aja deh. Kering aja kering. Para kiai, para alimil ulama, sesepuh kampung Tanjung Burung. Walaupun tidak bisa saya sebutkan satu persatu nama, insya Allah tidak akan mengurangi rasa hormat saya. Semuanya saya anggap sebagai sepuh dan guru saya. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat walafiat. Aparatur pemerintah, baik legislatif, yudikatif, eksekutif, RT, RW, reng-renganana, teristimewa segenap para panitia penyelenggara berikut masyarakat. Mudah-mudahan apapun yang kita infakkan, mudah-mudahan jadi kifarat penghapus dosa. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan untuk nabi yang paling indah tutur katanya, walaupun jauh di mata namun selalu dekat di hati kita. Junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad. Hadirin rahimakumullah. Ini dunia bukan surga, jadi jangan berharap baik-baik saja. Tak ada manusia yang diciptakan sempurna. Kita diciptakan untuk saling menyempurnakan. Yang sempurna itu bukan dicari tapi dibentuk. Jangan pernah nuntut pasanganmu menjadi pasangan yang sempurna, tapi terima kekurangan dia dengan cara kamu yang sempurna. Nini ngerti nggak? Bu,
pengen senang. Jangan nyari senang, yang senang belum tentu tenang. Senang tiap hari naik Pajero, tapi kagak tenang, angsuran tiap bulan. Kita ini hidup di dunia. Allah ciptakan dunia dalam bentuk yang ruwet, dalam keadaan yang pusing. Semuanya pusing, liar, jengkel, kesel. Punya suami tampan mapan tapi nggak bisa ngehargain perasaan. Wanita itu sifatnya banyak tantrum, makanya butuh pria yang tentram. Kalau laki bisa bikin nyaman, wanita sekali menatap ingin selamanya menetap. Kiu kiu. PA lu. Bu, mohon maaf pelan-pelan, saya kan biasa bahasa Sunda. Ini pakai bahasa Indonesia, pelan-pelan. Jangan berisik ya, Dek. Bu, doain ya 2 bulan lagi. Kenapa agama mengajarkan agar kita tidak hubbud dunya? Why? Dunia itu bikin rubet. Dunia itu bikin pening. Bikin puyeng. Tuh di pasar ada orang tiap malam jualan nasi goreng demi mencari sesuap nasi. Kenapa nasinya dijualin? Ketawanya jangan kelihatan gigi. Mohon maaf Kang. Kenapa saya pakai metode seperti ini? Bagi penceramah itu sebuah dilema. Ngaji mulu, ibu-ibu pada ngantuk. Ketawa mulu, emang ini tolai. Kenapa saya pakai cara seperti ini? Ini sebuah hayalah, ini sebuah siasat. Bagaimana cara menyiasati di malam yang sudah kurang efektif untuk pengajian, orangnya bisa diam, pesan bisa disampaikan. Ini kan bukan wajah-wajah tukang ngaji, ini wajah-wajah seblak. Kau tahu? Ibu, kita buka, kita dengar nasihat daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. La budda li mu'minin. Bu, lihatnya ke sini jangan ke sini, Bu. Saya juga tahu pas saya naik ibu ngomong apa, tahu. Emang gua budak. Ngomong perut. Bukan perut, helm. Kiu. Kata Syekh Abdul Qadir, la budda li mu'minin fi sairi ahwalihi min salasati asya'a amrin yamtathiluhu wa nahyin yajtanibuhu wa qada'in yardu bihi. Mohon maaf Pak, kita sekarang hanya bicara tentang akhlak sesama manusia, gak pernah mikir akhlak dengan sang pencipta. Kalau ke kondangan pakai bajunya yang paling bagus, bajunya gacon. Tapi pas sholat Jumat berani pakai kaos partai. Siapa itu kira-kira? Laki emak. Dengerin. La budda li mu'minin fi sa'iri ahwalihi min salasati asya'a. Hidup di dunia kalau ingin tenang, kalau ingin nyaman, bukan banyak uang. Ingat, dunia itu ibarat toilet. Sebersih apapun kamu membersihkan toilet, ingat siang anak kamu berak di situ lagi. Kagak bakalan berhenti yang namanya uang. Dicari mau kemana pun kagak bakalan habis. Dapetin cewek yang muda, tahun depan masih ada yang lebih muda. Sekarang gak penting good looking, yang penting good rekening. Biarpun wajahnya udah kayak tahu bulat, wow. Yang penting banyak dolarnya bro. Apa artinya kamu punya laki tampan tapi pas kencan diempanin prom sama tolak angin?
Hei laki-laki bangkit. Ingat, dunia ini terlalu jahat buat pria yang tak punya apa-apa. Kiu kiu. Udah kayak topeng monyet gua. Woi, tong. Sok dengerin. La budda li mu'minin fi sa'iri ahwalihi min thalathati asya'a. Amrin yamtathiluhu wa nahyin yajtanibuhu wa qada'in yarda bihi. Kalau pengen tentram, pengen nyaman, pengen tenang, taat sama Allah, setia sama Allah. Nyari laki yang soleh. Nyari laki yang jangan yang berandalan, yang Hello Kitty. Sepertinya second. Ibu, punten ya, punten. Orang itu kalau pengen nyaman hidupnya, pengen ditolong Allah dalam apapun urusannya, taat sama Allah. Taat sama apanya? Sama perintahnya. Mana perintah Allah? Wajib, sunnah. Itu harga mati, gak bisa ditolak lagi. Usaha kalau gak sambil usoli, kagak bakalan berkah tong. Gak usah nyari yang cakep-cakep, lu nyari bini. Yang penting mau sholat. Kalau kecakepan, nanti lu ngebatin. Tiap berantem minta cerai. Apa gak sakit tong? Sakit tahu, ada luka yang tak berdarah. Hati-hati dengan hati, jangan sampai ada hati yang terluka. Ingat, luka itu tak punya suara, terkadang air mata jatuh tanpa bicara. Kok perasaan dilihatnya banyakan cewek yang hadir ya? Emang banyak jandanya ya? Hidup bagaikan sebatang pohon, lebat bunganya serta buahnya, walaupun 1000 kalau tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun 1000 kalau tak, apa gunanya? Kemuliaan seseorang dilihat dari sholatnya. Sehebat apapun pangkatnya di dunia, kalau kagak sholat, hina di hadapan Allah. Bu, jangan pernah beranggapan bahwa kiai penceramah lebih mulia daripada jamaah. Na'udzubillah, saya nggak punya rasa seperti itu Pak. Kita berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Jangan tertipu dengan pakaian. Apa yang kamu lihat belum tentu yang sebenarnya. Putih belum tentu bersih, hitam belum tentu kotor. Katanya Pak Kiai, jangan dulu percaya kalau baru katanya. Apa gunanya kamu punya mata kalau menilai seorang hanya dari telinga. Sarminah pergi ke pasar. Udah kayak topeng monyet. Tenang Pak, saya walaupun disorakin sama penghadir kagak bakalan marah. Gua mah udah kebal dimarahin bini. Di sini mah gua dipanggilnya Al Mukarrom, di rumah mah suruh beli galon. Oh berarti Pak Ustadz takut istri? Bukan takut istri, aku tuh sadar diri diciptakan menjadi laki-laki, bukan untuk menyakiti tapi untuk melindungi. Kacau aing. Gemoy, Magicom. Udah tahu gede dibilang gemoy, PA lu ah. Kamu pikir aku pakai pakaian seperti ini nyaman? No. Gue mah pakai gini juga lagi usaha doang. Sok, dengerin. Apa artinya kamu harta berlimpah kalau kagak sholat? Orang gak sholat itu Allah ruwetin
kalbunya. Matajiduhul qulub minal humum wal ahzan fali ajli ma muni'ta min wujudil ayan. Itu kata hikam. Sebenarnya sumber utama yang menyebabkan kita galau, puyeng, banyak problem, masalah bukan karena tidak ada uang, tapi tidak ada Allah di dalam kalbumu. Orang itu masalahnya rupa-rupa, ekonominya bagus, tapi dalam keramaian hatinya kesepian. Ingat ya, sepi itu bukan ketika kamu sendiri. Sepi itu bukan ketika semuanya telah pergi. Sepi itu ketika tidak ada Allah di dalam hati. Well, jangan panggil aku anak kecil paman. Aku sudah buluan. Tong, kencingnya masih dipegangin kagak Tong? Jadi ingat ya, orang itu kalau banyak zikir hatinya, orang itu kalau hatinya connect dengan Allah, unlimited paketnya, continue. Apapun ingat Allah, sedih, bahagia ingat Allah, Allah jamin hatinya dinyamankan. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Bukan yang mulutnya zikir, tapi beserta hatinya. Banyak kan mulutnya la ilaha illallah, tapi ngambil kue. Emang tangannya pakai remote. Urunan kagak, ngambil snack 3. Ini. Bu, jangankan manusia, ikan, tahu ikan? Bu, saya pernah berobat ke dokter. Katanya Pak Kiai ini kesehatannya menurun gara-gara kurang tidur. Kalau memang kurang tidur adalah penyebab utama menurun kesehatan, harusnya yang sakit itu ikan. Emang pernah ikan tidur? Ayo ngomong sih ya. Pernah nggak lihat ikan tidur? Ada nggak ikan tidur? Ikan mati, ya iyalah. Kalau memang kurang tidur menyebabkan orang sakit, harusnya yang sakit ikan dong. Kapan tuh tidurnya? Tiap detik muji, tiap detik zikir. Cok, lihat mulut ikan. Allah, Allah, Allah. Kenapa sih ngetawain mulut gua? Saya mah bukan ngelucu, saya mah bukan ngehumor. Kita bicara ilmu. Tuh. Ketawa. Kita lagi pikir Allah, Allah. Ada yang ngasih makan, diem. Ikan, Allah, Allah. Dikasih makan, tambah kenceng. Tapi ikan gak pernah sakit loh Beb. Siang malam gak pernah tidur. Tak henti berzikir sama Allah. Berarti yang wow, bau tai embe. Wow, sepertinya harus mengeluarkan jurus bobo boy. Wow, bau tawi embe. Apa ini kentut nini? Oh. Hei, udah Bu, kencing lu ah. Bu. Ikan gak pernah tidur, tapi ahli zikir Allah sehatkan, baik-baik aja hidupnya. Belum pernah kan lihat ikan dibawa pakai ambulan? Kenapa sih tawa mulu? Nggak jelas nih. Tuh hadir mah tuh kayak bapak-bapak husu nunduk kue habis. Janji Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Yang banyak zikirkan Allah tentramkan hatinya. Jangankan manusia, walaupun ekor ikan, kalau dia ahli zikir, Allah kasih ketenangan. Lihat,
ikan. Siang malam tak henti-henti. Allah, Allah. Jangankan ikannya Allah tenangkan. Lingkungan sekeliling ikan Allah berikan ketenangan. Makanya jangan heran. Banyak laki yang lebih betah berlama-lama di pemancingan daripada di rumah sama bininya. Coba Allah. Allah. Hasbi Rabbi Jalallah, ma fi qalbi illallah, alal hadi sallallah, la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jalallah, ma fi qalbi illallah, alal hadi Allah, la ilaha illallah. Bu, dengerin. Kalau orang udah taat sama Allah, Allah kasih yang dia butuhkan, bukan yang dia inginkan. Makanya banyak yang ngeluh, saya berdoa tiap malam, ibadah siang malam. Kenapa saya pengen punya helikopter, Allah kagak kasih? Lah tuh tahu jawabannya. Allah ngasih yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Kamu gak bisa mendikte Allah, Beb. Kamu selama ini kan bukannya ibadah, bisanya cuma nekan Allah kan. Sholat kagak, Jumat kagak. Sholat duha pakai kunut. Idul Fitri ke masjid bukan sholat id, nukerin sendal, balik lagi. Ngomong pengen jadi wali. Wali apa? Rin. Bu, dengerin. Orang yang dekat dengan Allah, Allah lembutkan hatinya, Allah bahagiakan hidupnya. Ingat bos, bahagia itu bukan tentang duit. Bahagia itu bukan harus punya segalanya. Bahagia itu ketika kamu menerima seadanya. Makanya mohon maaf nih, dengerin nih. Ibu-ibu. Satu-satunya pria yang tak pernah punya pertalian darah dengan kalian. Tapi dia mati-matian mengorbankan nyawa agar kalian bahagia. Siapa? Laki lo. Makanya wajar kalau ada bini ngelunjak sama laki. Dosa lo. Ingat ya, kami juga laki-laki punya mata, punya hati. Laki-laki juga sama akan keluar air mata kalau dicolok matanya. Hei Bu. Jadi wanita harus peka dong. Laki datang sampai rumah jangan tanya duit, tanya AA hidup. Kalian gak pernah tahu kami di jalan kelaparan, kehujanan, betus ban. Peka ge. Hei, kita ini manusia, bukan pohon pisang yang pakai jantung tapi gak pakai hati. Kiu kiu. Tahu nggak? Saya juga udah kayak tuyul, Bu. Siang malam dikepar. Ada balik setor. Netema kagak. Ingat ya, Bu, jangan suka ngomelin laki, dosa lo. Ingat ya, jangan ngajarin laki, dosa lo. Ini mah laki bawa duang dikit, ngapain pergi kalau cuma segini? Edan. Hei, ingat ya, laki-laki kagak pernah takut dengan kematian. Laki-laki hanya takut bila kalian tidak makan. Diam lu, gua lagi berantem nih. Allah, taat sama Gusti, taat sama Gusti. Bu, Allah kasih semuanya. Cuman jangan hitung-hitungan. Ibadahnya bukan karena ingin dikasih, ibadahnya karena ingin nyenengin Tuhan, ingin memberikan yang terbaik. Kan bahasa ahli ma'rifat, ya ilahi anta maqsudi waridhaka matlubi. Ya Allah, Engkau yang aku inginkan. Hidupku hanya ingin ridhomu. Bahasa kita mah,
Aku ibadah hanya ingin nyenengin engkau, ingin ngebahagiain engkau, ingin membuat engkau bangga telah menciptakan makhluk sepertiku. Ibadah tak harap balas. Kan kita mah bukan. Sebelum sodako dikeluarin udah ngomong, ya Allah saya ngeluarin 10.000, berarti bawa temennya 9 nanti. Sebab 1 kali 10 minimal. Ngeluarin 10.000 dari 100.000, ulama udah neken. Bisa nggak kita hidup ikhlas? Ikhlas itu hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya. Emangnya cuma cewek yang bisa baca salawat? Kamu pikir aku bercanda? Aku lagi ngaji. Cuman porsinya disesuaikan dengan takaran si konsumennya. Masa iya ini dikasih dalilan yang geledeg-geledeg? Sing pada sehat ya Bu ya? Kalau kita lagi sehat, makan sama daging juga enak ya Bu ya? Tapi kalau kita lagi sakit, makan tai pahit. Amrin yamtathiluhu, taat sama Allah, setia sama Allah. Kamu aja butuh yang setia. Allah itu sayang sama yang setia. Oh berarti kalau Allah diselingkuhin, Allah dikacangin, Allah rugi. Hey. La tanfa'uhu ta'atuka wa la tadurruhu ma'siyatuka. Innama amaraka li hadhihi wa nahaka an hadhihi lima ya'udu ilaika. Kalian sholat Allah kagak untung. Kalian maksiat Allah kagak rugi. Emang gue pikirin. Terus Allah nyuruh sholat buat kita keuntungannya. Allah ngelarang kita maksiat, nanti ruginya buat kita biar kita selamat. Paham? Paham? Ngerti ge? Innama yu'allimukal man uli adami fahmika anillah pih. Kalau Allah berikan ujian kepada kita, lantas kamu sakit tidak menerima, ada luka yang tak berdarah, tak pernah terobati, karena terlalu tersakiti. Ingat, bukan Allah jahat, bukan Allah tidak ngerti, tapi masih banyak sikap Allah yang masih gagal kau pahami. Dengerin. Kadang-kadang lucu Pak, kita mau rajaban, mau Isra Mi'raj, lihat mendung, udah pada gini nih panitia. Terus kalau mau hujan lu mau ngapain? Mau demo? Mau dicabutin tuh bintang? Gak bisa bro. Kalau Allah pengen hujan gak bisa ditahan. Boro-boro Allah, anak ibu ngomong pengen berak, jangan nyabok. Ini kadang-kadang Pak, waduh, acara gede pakai hujan segala, kagak seru, edan. Lebih baik terjebak hujan di saat berjuang daripada terjebak rasa sayang namun akhirnya ditinggalkan. Bu, mudah-mudahan kita sehat ya. Dengerin. Masih muda pakai gamis kayak gini, kagak ada pinggangnya udah kayak toren ya Bu ya. Kemarin juga saya ceramah kemalaman, langsung naik panggung. Belum uluk salam udah pada ketawa. Taunya saya pakai daster bini. Bu, jujur ya. Cakepan aslinya apa cakepan di TikTok? Di TikTok PA loh. Ini mah seneng ya. Cakep kagak, jelek kagak, udah kayak lihat kadal. Tadi juga pas saya turun di mobil ada perawan salaman nangis, kirain mah demen, taunya kakinya keinjak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abda
ضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وصفيها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Bu, tahu nggak Bu? Bu, tahu nggak sakitnya dibakar? Ibu pernah dibakar nggak Bu? Coba iseng nanti laki lagi ngerokok diambil ya, masukin ke kuping ya, sampai padam apinya. Kebayang Bu ya? Tahu nggak? Itu kalau kiai ngaji tentang neraka, Allahu Akbar. Gua mah kagak kebayang ya, gua item masuk neraka, gosong kali ya. Bu, neraka itu selain panas dalam loh. Orang itu kalau dilempar ke api neraka dari atas sampai dasar, dari atas mau nyampe dasar itu butuh waktu 70 tahun loh. Itu yang gemuk. Kalau yang kurus kayak gini, waduh. Lu mah ngomongin neraka masih pada ketawa, aneh gua mah. Lu pakai hati apa pakai batu baterai sih? Allahu Akbar. Lu tahu nggak ular Bu? Ular yang ada palanya. Ular yang suka ngelobang. Ular. Apa sih? Ular yang suka ngeludah. Ini kenapa sih? Emang ular apaan? Ih, parah lu ah. Tahu ular? Ular. Apa sih ngomong ular pada ketawain? Ular. Orang Islam udah baligh, akalnya waras, sengaja tidak sholat. Sampai wafat belum tobat, Allah belum ampuni dosanya. Jangankan di akhirat, nanti urusan neraka, awas. Jadi ada 2 termin Bu. Kan banyak orang ya, kalau bapaknya mati, bapak udah di surga, edan. Udah pakai jet ski kali ya. Surga mah nanti setelah yaumil qiyam. Kalau dikubur ada juga taman surga. Taman dari surga diambil ke situ. Udah kayak ini, rumah kita jelek, pas nikahan anak dirias tuh sama WO kan. Udah pakai taman, udah kayak gitu. Jadi bukan surga. Orang masih dikubur belum bicara tentang surga. Ada juga dikasih kenikmatan taman dapat download dari sana, ambil sini. Jadi jangan dulu bilang bapak gua udah di surga, edan. Bapaknya mati, jangan dulu bicara surga. Surga mah nanti setelah yaumil kiamat. Ada hisab, ada mizan timbangan amal. Baru nanti nyebrang tuh. Kalau nyampe. Paham ya Bu? Orang yang tidak sholat di dunianya sebelum wafat belum bertobat, Allah belum ampuni dosanya, itu siksanya plus. Ada ular sujaul akro. Ngeri. Sholat yuk. Tema aja, tingkatkan kualitas ibadah. Panitianya aja dari asar udah pakai koko.
Berdiri aja sana, sholat maghrib mah kagak. Dinamain panitia, takut keliru sama malaikat. Sholat isya ketiduran, subuh kesiangan. Ngomong aja tingkatkan keimanan, berak lu di helm. Oh, saya mah bahasanya kasar. Ibu mau benci, silakan. Aku tak peduli dengan para pembenci, begitu juga dengan para pecinta. Orang yang masih terpengaruh dengan pujian dan cacian, kamu masih amatiran, kawan. Kamu mainnya kurang jauh, kawan. Jalan-jalan dong biar kayak orang-orang. Ayo beb, ayo bro. Udah kagak zaman sekarang, mabok udah kagak zaman. Senior lu udah pada tobat, kawan. Bentar lagi Ramadan, bos. Bukan saatnya minum Captain Morgan, tapi minum Marjan. Kiu kiu. Weh, Bapak Boy, ganeng Bapak Boy. Wow, kagak ada giginya, metik. Metik. Ya nama juga anak kecil belum tumbuh ya dek. Wow, ternyata ada, bukan hanya motor yang metik, manusia pun ada yang metik. Bu, kemarin ada nenek-nenek ke rumah saya, curhat dong Pak Haji. Iya nenek. Kenapa nek? Gua mah punya laki satu juga, hilang. Anak kemana? Kebawa kereta kagak pulang lagi. Itu gigi yang depan kemana? Hilang. Ketabrak beko di pasar. Gila. Tuh ada apa kesini? Mau minta air sama kiai biar dapat berkah, biar gigi tumbuh lagi. Saya kasih tuh air segelas, minum ya buat seminggu. Pulang di jalan kencing, lupa air dari saya pakai cebok, atuh gigi tumbuh di bawah. Sak, dengerin. Salat ya dek. Wow, ada yang tumbuh di bawah. Tapi bukan gigi. Lanjut apa lanjut? Pulang yuk. Boy, metik. Yang soleh ya dek, biar jadi kiai ya dek ya. Bu, dengerin bu. Bu, saya mau tanya. Ke pasar jauh, ke masjid deket, kira-kira berat kemana? Edas. Kalau Ustadz Ujang sih saya percaya. Dia mah di masjid 3 hari 3 malam kagak keluar, kekunci. Aneh ya. Sholat asar 4 rakaat kada keempat. Tapi di lapangan main bola tendang-tendangan sampai kaki orang diseleding. Bola dijauh, dikejar, udah dapat, ditendang. Atau makin jauh goblok. Hujan-hujanan, becek, petir, dingin. Di masjid masuk aja ada airnya. Panas ada kipas, bersih pakai karpet. Tapi kenapa betah di tempat becek daripada di tempat bersih? Kamu orang apa lalat? Hei. Jangan ya dek. Ampang. Boy. Sok, dengerin. Jadi satu, kata Syekh Abdul Qadir, amrin yamtathiluhu. Apapun yang terjadi, kamu taat deh sama Allah. Kamu setia sama Allah. Makanya, adik-adik yang masih perawan, nyari yang setia ya, jangan nyari yang kaya, jangan nyari yang bagus rupa. Biasanya yang cakep rupa, yang kaya, biasanya selengean, biasanya kurang sayang. Di depan mah, aku cinta padamu. Tak ada yang bisa menggantikan dirimu di hatiku. Hanya petir yang bisa memisahkan kita. Tai pedut, tai ledig. Makanya nyari yang setia.
Kalau ada yang apel ke rumah Neng, satu bawa Pajero, satu bawa Fortuner, satu pakai motor Supra udah ngebul. Udah rusak. Kalau nyari pria yang setia, pilih yang Supra. Kenapa? Karena yang rusak itu diperbaiki bukan diganti. Coba. Masih dijagain. Gua mah baru lihat anak kecil tahu malu ya. Bu, yang soleh ya dek. Jangan makan rujak kampak ya. Yang kedua, kalau ingin tenang hidupnya, wa nahyin yajtanibuhu, larangan Allah tinggalkan, haram, makruh tinggalkan. Mohon maaf ya Pak, saya juga bukan orang bener. Kalau saya udah bener, kagak bakalan nyari nasi ke sini. Biasanya anak kecil kagak tahu malu, ibu udah tahu malu, aneh ya. Ibu, Bu, larangan Allah tinggalkan ya Bu ya. Makanya bapak-bapak, adik-adik, para pemuda tolong minum yang wajar-wajar ya. Yang keras-keras, batu, bata, jangan ya. Ini ada orang saking pengen mabuk, beli paracetamol campur ale-ale. Allah. Sudah ya dek. Pakai uang, kasih ya emak. Jangan depo. Jangan depo. Kasih anak yatim. Kalau perlu kasih anak yatimnya banyak biar emaknya ngikut. Iya, ngambil anaknya dapat emaknya. Jangan depo ya dek. Kagak ada ceritanya hasil depo, hasil sholat pergi haji. Kalau tukang bubur naik haji ada. Jangan bikin, jangan pikir, jangan ngomong hidup itu rumit. Yang rumit itu makan bubur pakai sumpit. Sok. Jangan suudzon sama Allah, jangan buruk sangka sama Allah. Kita selama ini ngajinya rajin, hadisnya hafal, tapi sama Allah masih buruk sangka. Kadang-kadang ngomong, kapan sih Allah ngeijabah doa gua? Perasaan gini-gini baik. Allah itu bukan gak ngeijabah. Kamu itu lagi diantri, nunggu antrian. Tahu lampu merah? Kenapa lampu merah diciptakan? Untuk mengurai kemacetan kan? Semuanya butuh lampu hijau. Kalau lampu hijau dibarengin kira-kira macet apa enggak? Ya macet lah. Kalau masih macet ngapain pakai lampu merah? Ngantri dong. So ada yang ngomong gini, ada laki tuh jomblo. Jangan minder ya jadi jomblo. Indonesia merdeka karena bersatu bukan berdua. Jomblo juga warga negara Indonesia loh. Nih saya punya teman. Saya sekarang udah punya anak 5. Nih teman saya belum nikah. Kata saya lu mah terlalu banyak pulah pilih sih. Ya Ji gue setahun nih ngedoa tiap malam habis tahajud. Minta bini yang cakep. Tapi kagak dikasih. Jahat Allah edan. PA. Yang ngedoa cuma buka banget dia doang. Yang ngedoa bukan cuma muka lu doang. Lu kan minta cewek yang cakep. Cewek cakep juga ngedoa sama Allah. Ya Allah selamatkan aku dari laki-laki yang wajahnya hancur. Mikir atuh. Jangan egois dari laki. Makanya aku mah gak demen sama laki egois sih. Nih ada yang ngomong kayak gini. Kiai, saya kan Ramadan tutup. Taraweh iya, sedekah rajin. Tapi kenapa doa ini sulit dikabulkan? Saya baca waqiah semalam 41 balik. 40 hari saya puasain. Tapi kagak ada reaksinya.
Warung sepi terus. Gimana sih warung biar rame? Bakar. Tapi temen saya kagak pernah sholat, kagak pernah Jumatan, KTP doang, Islam seumur hidup. Tapi perasaan kalau ngedoa sama Allah dikasih terus, apa saya berhenti sholat ya? Wow, aku kaget. Saya jawab begini, kamu itu nganggap Allah kagak adil, kamu itu udah buruk sangka, nganggap Allah nggak becus ngurus hidup lo. Karena kamu pikir Allah pilih kasih, kamu yang rajin ibadah, doanya dipending, yang ahli maksiat, Allah kasih cepat, kasih kabul. Dengerin, gak usah pakai dalil Quran, gak usah pakai kaul ulama, nih, pakai otak waras. Ibu tahu nggak tukang ngamen yang wajahnya cakep, tapi betisnya kesebelasan? Kalau malam namanya Nur, kalau siang Nurdin. Itu kalau ngamen ke tiap warung, lagi siang bolong, panas, gerah, ngamen. Musiknya pakai tutup limun, cerek-cerek, tutup pantat, cerek-cerek, cerek-cerek. Lagu mah ke London, musik mah ke Hongkong. Metik mau kemana Metik? Ikut dong. Wih, pegangin apa lo? Ada makhluk kayak lu tong, kayaknya lagi lahiran kagak diadanin, komat doang. Ya Allah, udah ganteng tuh anak ya, tahu malu lagi ya. Bu, ini si Nur itu yang panjangnya Nurdin. Di siang bolong, lagi gerah, lagi panas, orang lagi mumet, ngamen di warung, cerek-cerek, cerek-cerek. Lagunya belum habis, udah dikasih uang. Kira-kira kenapa dikasih uang? Bising, biar apa? Pergi! Lu paham kan? Tapi kalau yang nyanyinya cewek cakep, kalau dulu mah ada tuh penyanyi legendaris, namanya Nika Ardila. Edian. Wajahnya cantik, suaranya lembut, aransemen instrumennya lengkap, sempurna. Nyanyi depan warung ngamen. Jenuh aku mendengar manisnya kata cinta, lebih baik sendiri, bukannya sekali sering ku mencoba, namun ku mungkin nasib ini suratan tanganku harus tabah. Dah. Kok Niki Ardila hidup lagi ya? Yang nyanyinya Niki Ardila. Lagu udah 2 kali puteran, kagak dikasih-kasih. Kenapa kira-kira? Biar apa kagak dikasih? Biar nyanyi terus kan? Seneng kan? Nyaman kan? Kasusnya sama kawan. Kamu sering maksiat, tapi kamu langsung dikasih. Kamu itu dianggap si Nurdin yang bikin bising. Kamu ahli ibadah, doanya dipending. Kamu itu dianggap Niki Ardila. Allah senang dengar suara kamu. Ngerengek. Paham ya? Udah, gak usah pakai dalil, langsung masuk bro. Masuk Pak Eko. Coba Allah. 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 Nanti kalau anak minta jajan kagak punya uang, udah gitu aja. Allah. Allah. Bu, saya mau semua yang hadir di sini masuk surga. Saya mau semua yang ada di kampung ini husnul khotimah. Saya nggak perlu tahu sikap kalian tiap hari nyakitin Tuhan, tiap hari malu-maluin Rasulullah. Kamu nggak mau tahu. Yang penting kalian harus selamat, kalian harus husnul khotimah. Apapun bentuknya, ya Allah, ya Rasulullah. Saksikan malam ini ada orang-orang seperti saya penuh noda dan dosa,
tak tahu malu dengan segala kehidupannya, dengan segala perilakunya. Tapi kami ingin selamat dunia dan akhirat. Walaupun bandel, walaupun nakal, tapi ketika pengajian mau duduk diam di sini mendengarkan pengajian, walaupun ngantuk, letih, tapi dia duduk di sini. Berarti dalam kalbu kita ada Nur Muhammad yang akan menyelamatkan kita dari api neraka. Saya cuma titip, senakal-nakalnya kita, sebadung-badungnya kita, tolong kalau habis sholat. Wow, dia hadir kembali. Hei, itu gulungan sarungnya kurang benar. Sepertinya tongkatnya ikut kegulung. Ini hebatnya orang tuanya ngedidiknya. Anak kecil udah tahu malunya. Ya Allah. Sing soleh ya ceng. Mau nggak dikasih ilmu boy? Allahu Akbar. Sok bu, saya titip ya. Jangan pernah tinggalkan sholat. Jangan pernah tinggalkan sholat. Walaupun kamu masih doyan maksiat, jangan tinggalin sholat. Minimal timbangan amal kita balance ya. Wih kamu tadi mabok sekarang sholat. Udah biarin, jangan didengar. Jangan didengar. Lu tadi yang ngebegal ya. Lu tadi nyopet. Sholat lo. Gila lo. Yang gila mah yang nyopet bukan yang sholat. Jangan tinggalin sholat ya. Habis sholat please. Sesibuk apapun kamu. Please jangan tinggalin. La ilaha illallah. 3 kali baca ya. Mudah-mudahan dengan sholat ini, dengan la ilaha illallah ini, Allah hentikan maksiat kita. Allah hentikan perbuatan buruk kita. Allah wafatkan kita dalam keriduannya. Allah wafatkan kita dalam husnul khotimahnya. La ilaha illallah. Habis sholat baca 3, pelan-pelan ya. La ilaha illallah. Artinya tiada Tuhan selain Allah. Cukup aku dalam kalbumu. Cukup kau akui dalam hatimu bahwa tiada Tuhan kecuali Gusti. Tolong jangan pernah. Kamu habis nyopet sholat. Habis dugem sholat. Sholat. Sholat please sholat. Gak ada yang bisa menolong kamu kecuali sholat. Orang yang masih doyan sholat. Ada harapan besar untuk selamat pak. Please. Kamu preman. Tainya kagak mempan dikikir. Digerinang ngebul. Wapaknya segede pantok. Jangan pernah ninggalin. Habis sholat baca la ilaha. 3 kali gak usah banyak-banyak. Mudah-mudahan jika kita membiasakan la ilaha illallah setiap pada sholat, ketika Allah hendak mencabut nyawa kita, Allah akhiri kalam kita dengan la ilaha. Orang yang di akhir kalimatnya la ilaha illallah, Allah pastikan masuk surga. Allah ampuni dosa-dosanya. Jangan pernah menghakimi karena status orang lain. Ingat, semua hidup berproses. Kamu yang sekarang belum tentu yang besok itu masih kamu. Semuanya berproses. Roda itu berputar kawan. Bahkan nasi yang kamu makan hari ini bukan padi yang tanam kemarin. Ingat, kupu-kupu yang indah dulunya hanya seekor ulat yang menjijikan. Ini hanya soal waktu untuk bermetamorfosa. Semua ada saatnya. La ilaha. Ya, kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Tapi kalau ada nenek-nenek teranjang, coba apa yang akan terjadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa-doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.